Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meikiana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternance Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. ingin menyajikan video dengan judul materi Karbohidrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Karbohidrat merupakan makromolekul atau polimer polihidroksialdehid dan polihidroksiketon, dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau dua komponen tersebut. Berdasarkan jumlah unit gula yang dimiliki, karbohidrat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan jenis fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Sedangkan berdasarkan jumlah atomnya, monosakarida terdiri atas triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. 2. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. 3. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Ada beberapa metode uji karbohidrat, yaitu uji Molis, uji iodin, uji Benedict, uji Barford, dan uji Seliwanov. Objek atau sampel yang digunakan yaitu kentang, singkong, nasi, dan jagung. Prosedur proyek. Carilah dan pahami materi mengenai karbohidrat. Kemudian, temukan bahan pangan yang mengandung karbohidrat di sekitar kita. Lalu, jelaskan struktur dan sifat-sifat karbohidrat, penggolongan karbohidrat, serta pengujian karbohidrat. Setelah itu, rekamlah dan edit video semenarik mungkin. Sifat-sifat karbohidrat. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih dan berasa manis. Selain itu, sifat-sifat karbohidrat lainnya yaitu yang pertama, pada umumnya sukar larut pada larutan nonpolar, tetapi larut di air membentuk ikatan hidrogen kecuali beberapa sakarida. Kedua, gelatinisasi. Bila pati dimasukkan dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan membengkak. Hal itu terjadi pada suhu di 55 derajat Celcius sampai dengan 78 derajat Celcius dengan pH optimum 4 sampai dengan 7. Yang ketiga, retrogradasi. Proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi. Yang keempat, sineresis. Keluarnya air dari gel karbohidrat yang telah tergelatinisasi karena perlakuan tertentu. Yang kelima, polimerisasi pati. Pembentukan pati dimulai dari monosakarida hingga ke polisakarida. Yang keenam, pemecahan pati. Pemberian panas dan enzim tertentu pada karbohidrat akan memotong ikatan kimianya. Triosa adalah suatu monosakarida yang mengandung 3 atom karbon. Contoh triosa yaitu gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Tetrosa adalah suatu monosakarida yang memiliki 4 atom karbon. Tetrosa terdiri dari eritlosa, treosa, dan eritlulosa. Pentosa adalah suatu monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon. Nah, yang termasuk dalam pentosa yaitu ribosa, silosa, ribulosa, dan silulosa. heksosa adalah suatu monosakarida yang memiliki 6 atom karbon. Yang termasuk heksosa yakni glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa.
Disakarida merupakan salah satu jenis oligosakarida yang terdiri dari dua molekul monosakarida yang terikat oleh ikatan glikosidik. Nah, yang termasuk dalam disakarida yaitu yang pertama, maltosa. Berikut adalah struktur dari maltosa. Nah, monosakarida penyusunnya yaitu dua molekul glukosa. Yang kedua adalah sukrosa. Berikut adalah struktur dari sukrosa, di mana monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan juga fruktosa. Selanjutnya yaitu laktosa. Berikut adalah struktur dari laktosa, di mana monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan juga galaktosa. Trisakarida adalah oligosakarida yang terdiri atas 3 molekul monosakarida di mana antar molekul terikat dengan ikatan glikosidik. Yang termasuk trisakarida adalah rafinosa. Satu yang termasuk polisakarida adalah pati. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua komponen, yaitu homopolisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Berikut adalah struktur dari amilosa dan amilopektin. Kentang adalah salah satu sumber karbohidrat yang cukup digemari sebagai pengganti nasi. Berdasarkan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI tahun 1996, komposisi kimia kentang tiap 100 gram adalah 19,10 gram. Karbohidrat dalam kentang terdiri dari gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nasi putih merupakan sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Sofyan, pada penelitiannya tahun 2008, kandungan karbohidrat pada nasi putih adalah 27,9 gram per 100 gram. Kandungan karbohidrat utama pada nasi adalah glukosa. Menurut United States Department of Agriculture, jagung mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 74,26 gram per 100 gram, dan banyak terkonsentrasi pada bagian biji jagung. Kandungan karbohidrat pada biji jagung terdiri atas amilosa dan amilopektin, yang tersusun dari rantai gula sukrosa. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia. Menurut Depkes RI tahun 1981, dalam 100 gram singkong terkandung 37,9 gram karbohidrat. Karbohidrat yang terkandung dalam singkong terdiri dari serat kasar dan pati. Serat kasar terdiri dari selulosa yang berfungsi sebagai penguat tekstur, sedangkan pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Berikut ini struktur dari selulosa, amilosa, dan amilopektin yang terkandung dalam singkong. Uji Molis. Uji Molis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural yang berwarna ungu. Reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Berikut ini adalah gambar hasil uji Molis, di mana yang sebelah kiri hasilnya negatif dan yang sebelah kanan hasilnya positif, beserta reaksi yang terjadi pada uji Molis. Uji iodin. Uji iodin digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Warna biru akan hilang bila dipanaskan dan terbentuk kembali bila didinginkan. Berikut ini adalah gambar hasil uji iodin, di mana yang sebelah kiri hasilnya negatif dan yang sebelah kanan hasilnya positif, beserta reaksi yang terjadi pada uji iodin. Uji Benedik. Uji Benedik adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltose.
Gula pereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi setidaknya 2 buah monosakarida. Karakteristiknya tidak bisa larut atau bereaksi secara langsung dengan benedik, contohnya semua golongan monosakarida, sedangkan gula non-pereduksi struktur gulanya berbentuk siklik, yang berarti bahwa hemiasetal dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangannya, contohnya fruktosa dan sukrosa. Ini adalah hasil dari uji benedik yang menghasilkan endapan merah bata. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Uji Barfoot. Uji Barfoot adalah uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Prinsipnya berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+. Reagen Barfoot mengandung senyawa tembaga asetat. Ini merupakan hasil dari uji Barfoot yang menghasilkan warna merah orange. Berikut adalah reaksi uji Barfoot. Uji Seliwanov adalah sebuah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehid gula tersebut. Jika gula tersebut mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Sebaliknya, jika ia mengandung gugus aldehid, ia adalah aldosa. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Berikut adalah mekanisme uji Seliwanov. Pada hasil uji Seliwanov, apabila memberikan hasil positif, berarti gula yang diuji adalah ketosa. Sedangkan apabila memberikan hasil negatif, berarti gula yang diuji adalah aldosa. Kesimpulan, yang pertama, karbohidrat merupakan makromolekul atau polimer polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan turunannya, atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau dua komponen tersebut. 2. Karbohidrat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah unit gula yang dimiliki, yakni monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang ketiga, contoh bahan pangan yang mengandung karbohidrat yakni kentang, singkong, nasi, dan jagung. Yang keempat, untuk menguji karbohidrat dapat dilakukan dengan beberapa uji yakni uji Molis, uji iodin, uji benedik, uji Barfoot, dan uji Seliwanov. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.